Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, di sini kenalin nama kakak Kak Tarisa. Di sini kakak akan menyampaikan video pembelajaran matematika. Untuk materinya sendiri, hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK matematika. Tentunya di dalam materi tersebut akan ada beberapa pembahasan yang akan kakak jelaskan. Yang pertama ada apa itu faktor? Karena bicara tentang FPB dan KPK tentunya juga akan berkaitan dengan faktor. Kemudian yang kedua ada apa sih FPB itu? Kemudian yang ketiga ada apa sih KPK itu? Kemudian yang keempat ada contoh soal, di mana contoh soal ini diharapkan dapat membantu kalian untuk lebih mudah memahami dari penjelasan yang sudah kakak sampaikan. Kemudian yang kelima ada belajar menggunakan media yuk. Oke, yang pertama ada pengertian faktor. Faktor merupakan salah satu dari dua bilangan atau lebih yang membagi suatu bilangan tertentu tanpa sisa. Dengan kata lain, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Di sini kakak punya contoh faktor nih. Angka 10 akan habis dibagi oleh 1, 2, 5, dan 10. Sehingga 1, 2, 5, dan 10 adalah faktor dari angka 10. Dimana kalau 10 dibagi 1 hasilnya berapa? 10 kan? Tidak memiliki sisa. Kemudian 10 dibagi 2 adalah 5, tidak memiliki sisa juga bukan? Kemudian 10 dibagi 5 adalah 2, tidak memiliki sisa. Dan 10 dibagi 10 itu sendiri adalah 1, juga tidak memiliki sisa. Nah, jika ada angka 12 nih, maka faktornya ada berapa saja? 12 dibagi 1 berapa? 12, tidak memiliki sisa. Kemudian 12 dibagi 2 adalah 6, juga tidak memiliki sisa. Jika 12 dibagi 3, apakah memiliki sisa? Tentu tidak bukan, karena 12 dibagi 3 adalah 4. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Nah, kemudian untuk mencari FPB dan KPK dari suatu bilangan, cara yang paling mudah itu adalah kita menggunakan pohon faktor. Apa sih Kak yang dimaksud dengan pohon faktor itu? Jadi, pohon faktor adalah deretan pembagian yang turun ke bawah dengan cara menggunakan pembagian dari bilangan prima. Ingat ya, menggunakan pembagian dari bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari berapa saja sih adik-adik? Bilangan prima itu kan dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di sini kakak punya contoh bentuk pohon faktor nih. Nah, kemudian apabila kakak mempunyai bilangan 24, berapa sih pohon faktornya? Karena ini kita mulai dari bilangan prima, kita mulai dari bilangan prima yang pertama ya, adalah 2. Sehingga 24 dibagi 2 adalah 12. Dan karena 12 bukan bilangan prima, juga masih bisa dibagi lagi, maka kita bagi lagi nih dengan bilangan prima 2. Sehingga 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Karena 3 sudah merupakan bilangan prima, jadi pohon faktornya juga stop sampai berhenti di situ, sampai di bilangan prima. Kemudian kita masuk ke FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar. Faktor yang sama dari dua atau lebih bilangan yang memiliki nilai terbesar. Artinya, faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa serupa dua bilangan ataupun lebih. Nah, di sini kan kakak punya contoh soal tentukan FPB dari 12 dan 18. Semisal nih, kakak punya contoh soalnya gini, tentukan FPB dari 12, 18, dan 24. Itu juga bisa ya, karena kan dua bilangan atau lebih. Nah, di sini kakak juga punya dua pohon faktor nih. Ada pohon faktor 12 dan pohon faktor 18. Kita lihat dulu ya untuk pohon faktor 12. Kita mulai dari bilangan prima. 12 dibagi 2 adalah 6, kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Beralih ke pohon faktor 18, di mana 18 dibagi 2 adalah 9. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita beralih nih ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Sehingga 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, di sini kakak dapat menuliskan faktor dari 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Kemudian untuk faktor dari 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 atau sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Sehingga FPB dari 12 dan 18 sama dengan 2 kali 3 yaitu 6. Sehingga dapat kalian simpulkan bahwa FPB artinya kita mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, di sini kan untuk faktor dari 12 dan 18 ada yang sama nih, yaitu 2 pangkat 2 dan 2. Nah, kita ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Pangkat 2 dengan pangkat 1 lebih kecil mana?
Pangkat 1 bukan, sehingga kita tuliskan 2. Kemudian 3 juga berlaku hal yang sama, yaitu 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2, kita ambil yang 3 pangkat 1, sehingga FPB-nya adalah 6. Kemudian kita masuk pada KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK merupakan bilangan kelipatan yang terkecil dan sama banyak dengan bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan bisa berupa 2 bilangan ataupun lebih. Sama ya seperti FPB tadi, 2 bilangan ataupun lebih. Nah, di sini contoh tentukan KPK dari 20 dan 18. Karena di sini ada 2 bilangan, maka tentunya ada berapa pohon faktor? Ada 2 pohon faktor juga kan? Sehingga di sini ada pohon faktor 20 dan pohon faktor 18. Kita lihat dulu nih, untuk pohon faktor 20 ada 20 dibagi 2 sama dengan 10, kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Beralih ke pohon faktor 18, 18 dibagi 2 sama dengan 9, kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sehingga di sini kakak dapat menuliskan faktor dari 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Kemudian faktor dari 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Sehingga KPK dari 20 dan 18 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 dikali dengan 3 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 180. Di sini kalian dapat menyimpulkan KPK artinya kita mengalihkan semua faktor prima, namun jika ada faktor yang sama kita pilih yang memiliki pangkat terbesar. Berbeda dengan FPB tadi ya, kalau FPB itu faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Sedangkan kalau di KPK itu semua faktor prima, namun jika ada yang sama kita pilih pangkat yang terbesar. Ingat ya adik-adik. Jadi di sini kan ada 2 pangkat 2 dan 2. Nah, karena KPK ini kita harus cari pangkat terbesar, maka kita pilih yang 2 pangkat 2. Kemudian karena 5 juga merupakan faktor prima, maka kita kalikan juga. Dan 3 pangkat 2 juga merupakan faktor dari prima, kita kalikan juga. Sehingga hasil dari KPK 20 dan 18 adalah 180. Nah, kemudian ada contoh soal lagi nih. Kok contoh soal mulu sih, Kak? Ya, karena agar pemahaman kalian lebih meningkat gitu ya. Di sini kakak punya contoh, tentukan FPB dan KPK dari 24 dan 30. Yang pertama, kakak punya pohon faktor 24. Kemudian kakak juga punya pohon faktor 30. Kita lihat dulu nih, untuk pohon faktor 24, di mana 24 dibagi 2 sama dengan 12, kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekarang kita lihat nih di pohon faktor 30, di mana 30 dibagi 2 sama dengan 15, kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, di sini kakak dapat menuliskan faktor dari 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian faktor dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk FPB dari 24 dan 30 sama dengan 2 dikali 3, yaitu sama dengan 6. Tadi ingat apa itu FPB adik-adik? FPB itu mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, dari bilangan 24 dan 30 ini kan ada faktor yang sama nih, yaitu 2 dan 3. Ada 2 pangkat 3 dan ada 2 pangkat 1. Jika pangkat yang paling terkecil, yang mana sih? 2 pangkat 1 bukan? Jadi, 2 dikali 3, karena 3-nya ini adalah dua-duanya sama-sama pangkat 1, maka kita pilih salah satu, sehingga hasilnya adalah 6. Kemudian beralih ke KPK. KPK dari 24 dan 30 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Nah, masih ingat apa itu KPK? KPK itu kan mengalihkan semua faktor prima, namun jika ada yang sama, kita pilih pangkat yang terbesar. Nah, karena di sini ada yang sama nih, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1. Jika 2 pangkat 1 tadi pangkat terkecil, maka pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 3. Jadi, dan 3 ini kan juga merupakan salah satu faktor yang sama dari 24 dan 30 kan, kita pilih salah satu, dan karena 5 adalah bilangan prima, maka kita ikut kalikan juga nih. Jadi hasil dari KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Nah, loh kok ada contoh soal lagi sih Kak? Jadi contoh soal ini kita akan menggunakan media dalam menyelesaikannya. Media apa Kak? Kita akan menggunakan media GeoGebra ya namanya adik-adik. Di sini kan soalnya adalah tentukan FPB dan KPK dari 16 dan 24. Oke, jadi kita di sini akan belajar menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran apa sih Kak yang digunakan? Jadi media yang Kakak gunakan adalah GeoGebra.
tadi kan di PPT sudah ada soal yaitu tentukan nilai KPK dan FPB dari 16 dan 24. Sebelum menggunakan media pembelajaran ini, kakak akan menjelaskan apa-apa saja atau bagian apa saja yang terdapat dalam media pembelajaran ini. Jadi, di bagian ini merupakan soal yang akan kita selesaikan atau soal yang akan kita cari jawabannya atau nilai dari KPK ataupun FPB-nya. Di bawah soal ini terdapat dua slider yang berfungsi untuk mengubah soal. Kita bisa menggeser slider ini ke kanan ataupun ke kiri untuk menyesuaikan dengan soal yang kita inginkan. Tadi kan soalnya adalah tentukan nilai KPK dan FPB dari 16, kita geser A sampai angka 16, dan 24, kita geser B sampai ke angka 24. Oke, sehingga di sini soalnya sudah tergantikan, tentukan nilai KPK dan FPB dari 16 dan 24. Yang pertama, kita masuk ke bagian KPK terlebih dahulu nih. Di bagian KPK ini sendiri terdapat dua buah bangun persegi panjang yang bisa kita katakan sebagai area dari KPK. Nah, setiap area ini memiliki luasan. Luasannya adalah sesuai dengan soal yang kita inputkan atau sesuai dengan angka yang kita masukkan. Nah, sekarang bisa kita lihat nih untuk area yang berwarna merah, di sini kan luas areanya adalah 16 karena soal yang kita masukkan adalah 16. Kemudian di sini hanya ada satu area, sehingga 16 kali 1 sama dengan 16. Nah, ketika ada 4 area, maka hasil kalinya adalah 64. 1, 2, 3, dan 4. Sehingga 16 dikali 4 sama dengan 64. Berlaku hal yang sama untuk area yang berwarna ungu. Di sini, luas satu area adalah 24, sesuai dengan soal yang kita inputkan. Sehingga 24 dikali 1 sama dengan 24. Nah, ketika area ini bertambah menjadi 2, maka totalnya adalah 24 dikali 2 sama dengan 48. Nah, di sebelah kanan kiri dari area ini terdapat slider yang tadi kalian sudah tahu bukan fungsinya untuk digeser ke atas dan ke bawah. Nah, untuk mencari KPK sendiri, kita harus menyamatinggikan kedua area tersebut. Jadi, kedua area ini harus sama tinggi untuk dicari KPK-nya. Nah, beralih ke petunjuk pengguna, di sini ada gerakan slider C dan D ke atas atau ke bawah agar kedua area sama tinggi. KPK-nya adalah hasil angka yang tertulis pada bagian bawah area. Atau bisa kita katakan bahwa KPK-nya adalah hasil perkalian dari area ini ya. Dan hasil perkaliannya itu sudahlah pasti sama, kayak ini 48 dengan 48. Itu artinya KPK-nya adalah 48 begitu. Nah, sekarang kita cari KPK dari 16 dan 24. Nah, di sini kan kebetulan ini udah sama ya, yaitu ada 3 area dengan luasannya 16, yaitu 16 kali 3 sama dengan 48, dan ada 2 area dengan luasan satu areanya adalah 24, sehingga 24 kali 2 sama dengan 48 juga. Nah, kemudian kita coba geser ke atas. Ternyata ada yang sama lagi nih, ada 96. Di mana dari area merah ini terdapat 6 buah area dengan luasannya 16, sehingga 16 kali 6 sama dengan 96, dan di sini terdapat 4 area dengan luasannya adalah 24, sehingga 24 dikali 4 sama dengan 96. Nah, jadi yang mana sih Kak KPK-nya kok sama tinggi? Kembali lagi ke definisi KPK ya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, sehingga kita harus mencari nilai yang paling kecil atau nilai yang paling rendah. Atau mudahnya nilai yang paling awal kita temukan. Misalnya kita cari yang paling rendah ya, dengan satu area masing-masingnya. Ternyata belum sama tinggi nih. Nah, kita geser ke atas. Nah, ternyata ini udah sama tinggi. Yang tadi bukan 48. Nah, tadi juga ada yang sama tinggi lagi kan, yang 96. Karena KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, maka kita ambil nilai yang paling kecil. 48 dengan 96, mana sih yang lebih kecil? Tentu 48 bukan? Sehingga dapat kita simpulkan bahwa KPK dari 16 dan 24 adalah 48. Begitu ya adik-adik? Bisa dipahami bukan? Selanjutnya kita lanjut ke bagian FPB. Di bagian FPB ini terdapat area juga, namun areanya adalah berbentuk lingkaran. Juga terdapat 2 buah slider di atas dan bawahnya untuk menggeser atau menggerakkan lingkaran tersebut. Di sini ada petunjuk penggunaan gerakan slider G dan H ke kanan agar kedua lingkaran sama banyak. FPB-nya adalah hasil banyaknya lingkaran pada kedua slider. Ingat ya, ini harus sama banyak. Nah, di sini ada 24 dan 16. Coba kita geser ke kanan. Oke, jadi di sini kakak jelasin dulu ya. Karena ini dalam lingkarannya adalah ada 4, sehingga 24 dibagi 4 hasilnya berapa? 6 bukan? Sehingga banyaknya lingkaran juga berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Kemudian berlaku yang sama juga untuk 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8 bukan? Sehingga banyaknya lingkaran juga ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini karena kita harus mencari FPB, kita cari yang sama banyak nih. Ternyata ini udah sama banyak nih, sama-sama ada 4 buah lingkaran di masing-masing bilangannya, yaitu di masing-masing 24 dan 16 sama-sama ada 4 lingkaran. Tapi, ingat ya, karena FPB merupakan faktor persekutuan terbesar, jadi kita cari angka yang paling besar, atau kita cari lingkaran yang paling banyak dan sama banyak. Nah, kita lihat lagi nih, apakah ada? Coba kita sesuaikan lagi. Nah, ternyata ada nih, ada yang sama banyak juga, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Karena 24 dibagi 3 sama dengan 8, dan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi, sampai saat ini merupakan lingkaran dengan, ini merupakan lingkaran yang sama banyak dan paling banyak untuk keduanya. Kita coba cari lagi. Nah, di sini ada nih Kak, yang terbanyak juga, yang paling banyak di antara sebelum-sebelumnya nih. Tetapi, perlu digarisbawahi ya, yang paling banyak dan sama banyak. Jadi, tidak hanya paling banyak, tapi dalam keduanya itu juga harus sama banyaknya. Nah, di sini kan tentu ada, kalau 24 dibagi 2, berapa sih hasilnya? 12 kan, berarti di sini akan ada 12 buah lingkaran. Dan di sini ada 16 buah lingkaran, jadi sudah tentu mereka tidak sama banyak, meskipun mereka yang paling banyak ya di dalam masing-masingnya. Sehingga yang paling banyak itu ada 8. Tadi kan ada yang sama juga nih, ada 4. Ini ada 8. Karena FPB merupakan faktor persekutuan terbesar, sehingga kita cari nilai yang paling besar. Jadi, 4 dengan 8 lebih besar siapa sih adik-adik? Lebih besar 8 bukan? Sehingga dapat kita simpulkan bahwa FPB dari 16 dan 24 adalah 8. Nah, di sini adik-adik dapat menarik kesimpulan. Jadi, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil atau hasil kali kedua area hingga sama tinggi. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar atau banyaknya lingkaran yang sama banyak dan paling banyak dalam keduanya. Jadi itu tadi adalah pemaparan dari kakak dalam menggunakan media GeoGebra ini untuk membantu adik-adik dalam mencari nilai KPK dan FPB dari suatu bilangan. Mudah bukan? Tentunya bisa dipahami ya. Semoga media pembelajaran yang kakak gunakan ini atau yang sudah kakak jelaskan bisa bermanfaat untuk adik-adik, untuk menambah pengetahuan adik-adik dan mempermudah adik-adik dalam memahami materi KPK dan FPB. Oke, jadi setelah kalian tadi memahami dan mengikuti penjelasan kakak untuk menyelesaikan FPB dan KPK menggunakan media pembelajaran atau menggunakan GeoGebra, sekarang kita coba cari menggunakan pohon faktor. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Jadi di sini kan tentukan FPB dan KPK dari 16 dan 24. Langkah pertama kita bikin dulu nih pohon faktornya. Pohon faktor dari 16, kemudian pohon faktor dari 24. Kemudian kita dapat menuliskan faktor-faktornya. Faktor dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian faktor dari 24 itu sendiri adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Dari sini siapa nih yang udah bisa menghitung untuk FPB dan KPK-nya? Masih ingatkah kalian FPB tadi cara mencarinya menggunakan pohon faktor seperti apa? Dengan cara mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, di sini kan faktor prima yang sama ada 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Lebih kecil mana sih pangkat 4 dengan pangkat 3? Lebih kecil pangkat 3 bukan? Sehingga FPB-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Dan untuk mencari KPK tadi, gimana sih caranya? Mengalihkan seluruh faktor prima, namun jika ada faktor prima yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar. Tadi kan 2 pangkat 3 merupakan faktor prima dengan pangkat terkecil, sehingga pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 4. Dan mengalihkan seluruh faktor prima, di sini kan juga ada 3, sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 48. Nah, dari sini kalian tahu bukan bahwa hasilnya menggunakan pohon faktor dan menggunakan media yang kakak jelaskan tadi, hasilnya adalah sama, yaitu FPB dan KPK dari 16 dan 24 adalah 8 dan 48. Bisa dipahami bukan adik-adik? Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari kakak. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan sudah mengikuti penjelasan kakak dari awal sampai hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dan dapat menambah pengetahuan adik-adik tentang FPB dan KPK serta lebih mudah memahami nih untuk materi FPB dan KPK.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya, atau di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.